Sosialnya, Erick Thohir menjelaskan bahwa terima kasih Garuda Muda sudah bertarung dengan seluruh tenaga dan hati kalian. Jangan pernah berkecil hati. Sebagai federasi dan sesuai regulasi, kami akan melayangkan surat protes kepada AFC untuk beberapa keputusan dalam pertandingan ini. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, guys. Oke, kita berbicara masih lagi terkait dengan perlawanan di antara Qatar dengan timnas Indonesia U23, yang mana kemenangan Qatar membawa segala bala bencana kepada Qatar sendiri apabila mereka dihujat, dikeji dan sebagainya. Bukannya kemenangan memuji mereka, tetapi sekarang ini netizen semua menyerang terutamanya wasit dan juga menyerang akun media sosial di Qatar. Jadi ini yang kita sepatutnya, guys. Qatar ini ya bukan dengan kemenangan dirosakkan oleh ke pengadilan ataupun dengan bantuan wasit, dengan pemainnya melakoni ataupun bersenetron di tengah lapangan itu. Jadi ini yang membuatkan Bapak Erick Thohir dan juga pengurusan PSSI menulis surat bantahannya kepada yang berwajib, yang bertanggung jawab. Jadi apapun, kita tetap respect kepada semua pemain-pemain timnas Indonesia yang telah bermain bersungguh-sungguh melawan dan ikut penguasaan bola itu. Indonesia lebih mendahului penguasaan bolanya daripada Qatar. 57% itu penguasaan bola yang ada lebih kepada Indonesia ketimbang dengan Qatar. Itu menunjukkan ramai yang takut, ramai yang kaget dengan corak permainan timnas Indonesia pada saat ini, dan mereka melakukan segala cara untuk mengalahkan timnas Indonesia U23 ini. Apapun, pemain-pemain tetap semangat ya, jangan putus asa, tetap semangat, tetap berjuang untuk perlawanan yang seterusnya menentang Australia dan juga Jordania. Kita semak sedikit, guys, daripada video GL News ini. 100% tak layak kartu merah, IVAR perlu dibatalkan. Jadi ini yang kita ingin lihat apa daripada video terkini ini. Yuk guys, tanpa berbasa-basi kita semak dulu video ini. melihat timnas Indonesia dirugikan oleh wasit pertandingan yang memimpin laga antara timnas Indonesia menghadapi tuan rumah Qatar, melalui akun media sosialnya, Erick Thohir menjelaskan bahwa terima kasih Garuda Muda sudah bertarung dengan seluruh tenaga dan hati kalian. Jangan pernah berkecil hati. Sebagai federasi dan sesuai regulasi, kami akan melayangkan surat protes kepada AFC untuk beberapa keputusan dalam pertandingan ini. Kami semua selalu mendukung kalian. Ini bukan akhir. Fokus untuk memberikan yang terbaik di dua pertandingan fase grup berikutnya. Ini saya sangat respect dengan Bapak Erick Thohir ini. Dia cepat bertindak, guys. Dia tanpa melengahkan masa, dia buat apa yang perlu, apa yang patut untuk membantu timnas Indonesia U23 ini apabila dicurangi oleh wasit ini. Dia terus bertindak pantas ya. Ini yang kita inginkan sebagai ketua umum ataupun ketum PSSI. Harus ada tindakan instan apabila berlaku masalah seperti ini. Jadi ini Bapak Erick Thohir ini saya pikir dia seorang yang pencipta sepak bola yang sangat-sangat cintakan tanah air dan sepak bola di Indonesia ini untuk berkembang dengan baik dan membantu pemain-pemain yang dicurangi oleh wasit ini. Oke, tindakan yang paling bagus saya pikir ini terbaik buat Indonesia. Dirinya dan tim PSSI akan melindungi para pemain timnas dengan mengirimkan protes kepada pihak AFC atas kepemimpinan yang buruk itu. PSSI pun berharap jika kartu merah Ivar Jenner dihapuskan sehingga Ivar bisa kembali bermain di laga kedua tim Garuda saat menghadapi timnas Australia. Ivar boleh bermain. Sebagai informasi, skuad timnas Indonesia memang benar-benar dirugikan di laga ini. Wasit nampak timpang sebelah dengan banyak mengeluarkan keputusan yang condong menguntungkan timnas Qatar. Menariknya, kondisi ini sebenarnya sudah diprediksi jauh-jauh sebelum pertandingan. Saat asisten Shin Taeyong menjelaskan,
bahwa Qatar seolah melakukan banyak taktik untuk bisa memastikan mereka menang atas timnas Indonesia. Dan inilah cerita dan rangkuman informasi selengkapnya. Aduh, ini yang sudah diprediksi awal ya. Oke, pembalasan. Jangan main-main dengan Indonesia. Timnas U23 Indonesia harus menerima kenyataan memulai kampanye mereka di ajang Piala Asia ini dengan menelan kekalahan pahit di laga perdana Grup A melawan Timnas Qatar. Pasukan Shin Tae-yong kalah dengan skor akhir 0-2 di Stadion Jassim bin Hamad. Tapi terlepas dari kekalahan ini, sorotan utama justru lebih banyak mengarah pada kontroversi yang dilakukan oleh wasit. Pengadil lapangan dinilai mengeluarkan banyak keputusan kontroversial yang merugikan tim Garuda di laga itu, di mana keputusan berdampak pada kekalahan skuad timnas Indonesia, seperti saat memberikan hadiah penalti setelah mengecek VAR, hingga memberikan kartu merah kepada Ivar Jenner yang jelas tak layak. Mengutip ucapan Coach Justin, AFC is a big joke. Coach Justin pun marah juga. AFC is a big joke. Aduh. Komentar-komentar pedas timnas. Melihat bagaimana wasit bekerja di laga ini, reaksi marah pun ditunjukkan oleh para pemain timnas Indonesia. Seperti Ivar Jenner, pemain timnas yang gak layak mendapatkan kartu merah itu, melalui story di akun Instagramnya, nampak beberapa kali mengirimkan postingan yang menunjukkan kegeramannya terhadap kepemimpinan dan keputusan dari wasit pengadil lapangan. Kemudian ada rekannya Justin Hubner. Meski belum bermain, Justin yang ikut menyaksikan laga itu menuliskan komentar melalui story saat mengatakan, "Far, gimana bisa kamu memberikan penalti?" dengan emot tertawa. Selanjutnya ada pemain timnas senior Shane Patinama yang menilai jika Indonesia bukan menghadapi Qatar tapi sedang menghadapi wasit. Indonesia versus wasit, tulis Patinama. Hingga komentar dari Shin Tae-yong yang juga nampak geram dalam press conference yang dilakukan usai pertandingan. Dalam pernyataan resminya, Shin Tae-yong menjelaskan jika banyak keputusan wasit yang merugikan, di mana itu membuat laga ini layak disebut sebagai pertunjukan komedi. Para marah juga Shin Tae-yong, para pemain sudah berusaha melakukan yang terbaik, tetapi banyak keputusan wasit di sepanjang pertandingan ini yang pemain sudah berusaha melakukan yang terbaik, tetapi banyak keputusan wasit di sepanjang pertandingan. Kalau kalian melihatnya, itu bukan untuk pertandingan sepak bola, tapi itu sebuah pertunjukan komedi. Mereka memang tuan rumah, tapi itu sangat berlebihan. Shin Tae-yong, sumber Goal.com. Memang betul pun. Ivar Jenner tak layak kartu merah. Salah satu pemain kunci timnas Indonesia, Ivar Jenner, dinilai tak layak mendapatkan kartu merah. Pasalnya, jika melihat bagaimana pelanggaran itu tercipta, tak ada kontak serius antara Ivar dan juga pemain timnas Qatar. Sialnya, wasit juga tak melihat VAR saat memberikan keputusan untuk ini tidak pula dia tengok VAR. Dia terus bagi kartu merah nih kan. Itu sepatutnya memang dah layak lah dia bagi kartu merah kan. Dan itulah yang dinilai Shin Tae-yong sebagai keputusan yang membuatnya kehilangan kata-kata. Hal yang tak pernah terjadi di sepanjang karir kepelatihannya selama ini. Saya tidak bisa mengatakan apapun tentang pemain yang dikeluarkan. Saya kehabisan kata-kata. Sepak bola tidak seharusnya dimainkan seperti ini. Saya sungguh tidak mengerti. Sepanjang 50 tahun hidup saya hanya terlibat di sepak bola. Kartu merah pertama kami tidak ada kontak sama sekali. Namun kartu merah, mengapa mereka tidak memakai VAR dalam situasi seperti ini? Shin Tae-yong, sumber Goal.com. Melihat bahwa Ivar memang sudah seharusnya tidak mendapatkan kartu merah, pihak PSSI yang dalam hal ini diwakilkan oleh Erick Thohir akhirnya mengkonfirmasi jika ia akan melayangkan protes kepada pihak AFC sesuai prosedur. Memang hasil pertandingan tidak akan bisa berubah. Tapi paling tidak, Ivar Jenner bisa kembali bermain saat timnas Indonesia bertanding menghadapi timnas Australia. Jika memang kartu merah yang diterima oleh Ivar Jenner memang tak layak diberikan. Terima kasih Garuda Muda sudah bertarung dengan seluruh tenaga dan hati kalian. Jangan pernah berkecil hati. Sebagai federasi dan sesuai regulasi, kami akan melayangkan surat protes kepada AFC untuk beberapa keputusan dalam pertandingan ini. Kami semua selalu mendukung kalian. Ini bukan akhir. Fokus untuk memberikan yang terbaik di 2 pertandingan fase grup berikutnya. Ini bukan akhir. Kita main tadi sesuai dengan hati kita. Kita PSSI akan tayangkan surat protes. Kartu merah, Ivar, mesti nggak kartu merah. Nah, kita protes.
Tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian. Kita belum selesai, masih ada 2 game. Dan kita harus fight. Itulah kita. Setuju? Setuju! Tadi kalian main ber-9 fight. 11 harus bisa fight. Dan kalian lihat seluruh rakyat Indonesia itu lihat netizen, sosial media, semua sama kita. Same thing, all the netizen, all the media is all behind us. But we still have 2 games. Come on. Bagusnya Bapak Erick Qatar Thohir udah ini. takut duluan. Meskipun kalah dan hanya bermain dengan 9 pemain saja, tapi jika melihat bagaimana laga dimainkan semalam, timnas Indonesia sejatinya tampil bagus. Qatar tak benar-benar bisa mendominasi kita, yang sudah kehilangan pemain sejak awal babak kedua. Lihat saja statistik berikut ini. Dari jumlah tembakan, kita bahkan lebih unggul dengan melepaskan 10 berbanding 9. Betul juga, penguasaan bola Indonesia 57%. Tembakan Indonesia lagi banyak 10. Ini 9 lawan 11. Pemainnya 9 lawan 11. Indonesia lebih unggul di depan. Bukan lagi 9 lawan 11, 9 lawan 12 termasuk wasit tuh juga menjadi tantangan Indonesia. Masih Indonesia menang dari segi persen semua ini. Begitupun dengan penguasaan bola, di mana timnas Indonesia lebih unggul dengan 57% ball Lebih possession. unggul, wah, Jelas Qatar Indonesia. ini tak sebagus yang kita pikir. Iya. Dan itu kenapa, seperti story yang ditulis penerjemah STY, Qatar ini takut kok sama kita. Aduh, ini sudah diduga dari awal naik bus menuju ke stadion. 8 menit juga nggak sampai ke stadion dari hotel. Tapi diputar-puterin dulu baru ke stadion sampai kena waktu 15 menit lebih. Oh, nice taktik dari Qatar. Ini pula barulah. Wow, Qatar memang awal-awal lagi sudah menggunakan taktik kotor. Melihat apa yang terjadi dengan taktik Qatar kontra Indonesia itu, beragam komentar-komentar menarik pun bermunculan. Di antaranya, anjir, ini kalau kita besok ronde 3 kualifikasi Pildun satu grup sama Qatar, waktu mereka main di GBK, kita puter-puterin sampai puncak dulu. Baru deh habis itu dibawa ke GBK. Takut banget kayaknya sama King Indo, sampai selicik ini. Jir, dikira tadi tur apa? Diajak keliling dulu. Itu antara komentar netizen ya, banyak yang kecewa ya. Betul-betul, banyak kecewa. Kami di Malaysia termasuk juga kekecewaan itu. Sebenarnya Qatar sejak Piala Asia lalu memang sudah banyak mendapatkan sorotan, di mana tim tuan rumah ini cukup sering dibantu oleh wasit. Yang paling mencolok bahkan sempat terjadi di partai final, di mana saat itu untuk bisa mengalahkan Yordania dan memenangkan gelar Piala Asia, mereka sampai mendapatkan 3 hadiah penalti di final. 3 Lihat penalti, saja komentar-komentar dari media para netizen di dunia. Mereka jelas tak respect dengan gelar juara yang didapatkan oleh timnas Qatar, bukan? Rupanya Qatar ini menang dengan bantuan wasit ya, rupanya yang baru-baru ini Piala Asia Senior tuh mengalahkan Jordania mendapat 3 penalti ya. Wow, sangat tidak fair lah untuk tim-tim lain yang melawan Qatar. Jadi itulah cerita di balik reaksi Indonesia usai merasa dicurangi oleh keputusan-keputusan kontroversial dari wasit pertandingan, termasuk dari para wasit di ruang VAR. Oke guys, apapun saya sangat salut lah dengan Bapak Erick Thohir terutamanya. Dia terus bertindak membuat surat protes kepada AFC dan juga memberi motivasi kepada semua pemain-pemainnya supaya tetap fokus, tetap sentiasa tenang, jangan emosi. Yang penting fokus 2 perlawanan mendatang, menentang melawan Australia dan juga Jordania. Yang penting perlawanan dengan Qatar itu biar PSSI yang uruskan. Jadi Bapak Erick Thohir ini saya sangat respect lah dengan semua tindakan yang dia buat ini, yang dapat melindungi pemain, kemudian memberi suntikan semangat kepada pemain dengan kata-kata yang bagus, tidak emosional. Memang kita kecewa dengan keputusan Qatar melawan Qatar kalah 2-0, kemudian 2 kartu merah, kemudian Sinteyong juga diberikan kartu kuning. Itu semua kita kecewa sebenarnya.
Tetapi apa yang dapat dibuat oleh Bapak Erick Thohir ke depan ini membuat surat protes ini sangat baik, dan perlu pemain lebih fokus untuk perlawanan akan datang. Jadi itu yang paling bagusnya lah. Bapak Erick Thohir ini dapat tenangkan ke semua pemain-pemain berserta dengan kepelatihan Sinteyong dan rekan-rekan teman-teman yang lain. Apapun, saya baru tahu sebenarnya Qatar ini juara Piala Asia baru-baru ini lawan Jordania juga dibantu oleh wasit sampai dapat 3 penalti ya. Qatar ketika final dengan Jordania ini. Jadi ini memang betul-betul wasit-wasit ini memang dibayar oleh Qatar ini. Memang dibayar. Kalau sudah sampai 3 penalti begitu, memang dorang sudah bayar ini wasit. Begitu juga yang lawan timnas Indonesia, 2 kartu merah dengan diberikan penalti yang tidak sepatutnya penalti. Ini pun memang sudah dibayar wasitnya oleh Qatar. Qatar banyak duit kan, pengeluar minyak, jadi dia boleh bayar berapa saja. Tetapi dengan kemenangan yang dicapai oleh Qatar, tetapi dengan tomahan, dengan kejian dan sebagainya, mereka harus malu dengan apa yang mereka capai, bukan dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang sempurna sebenarnya. Kalau melihat dari segi permainan tadi itu, statistiknya, persen penguasaan bola Indonesia lebih unggul, tembakan Indonesia lebih unggul, dan beberapa persentase yang lain Indonesia lebih unggul di depan ketimbang dengan Qatar. Kita doakan yang terbaik untuk Indonesia, dan mudah-mudahan Qatar akan kecundang dalam Piala Asia U23 ini, dan segala wasit-wasit yang dibayar itu akan mendapat bala yang besar nanti. Itu kita punya doa-doa guys. Bukan juga memburukan, tetapi mereka harus disedarkan dengan keadaan dan hukuman yang setimpal ya yang mereka lakukan ini. Oke guys, sampai di situ saja. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe saya punya channel Askalani Studio sekiranya kalian suka dengan saya punya reaksi komentar terkait dengan sepak bola Indonesia ini. Oke, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.